bahwasanya dengan ikut kita itu impact-nya itu apa. Yang pertama branding value-nya bakal meningkat. Yang kedua itu sales-nya bakal banyak gitu loh ya. Jadi target itu bagaimana orang ikut BCF itu bisa lebih baik tuh, dia bisa punya toko ke depannya, bisa ngembangin si brandnya ataupun usaha-usaha yang lain gitu sih. Bicara Banten Creative Fest nggak ada garis finish. Nggak ada garis finish. Artinya terus berkesinambungan. Mantap. Terus berjalan, bagaimananya terus mengevaluasi, terus memberikan kontribusi yang terbaik. Terutamanya di Banten ya, bersama teman-teman kreatif agar Banten ini menjadi daerah yang bergengsi. Kalau bicara Banten, Serang itu menjadi pusat ibu kota provinsi Banten. Jadi ngambilnya Serang dulu. Ya, tapi Serang ini banyak yang nggak tahu. Serang ini banyak yang nggak tahu. Iya. Di luar sana tuh banyak yang nggak tahu kok bahwasanya kota Serang ini menjadi ibu kota provinsinya Banten. Taunya mungkin Tangerang gitu ya. Nah, makanya ini PR kita sebagai saya sebagai putra daerah di Banten gitu ya. Memberitahu itu sama teman-teman. Secara aktivasi, secara kolaborasi, kita melibatkan orang-orang Rangkas, Pandeglang, Cilegon, Labuan, semua kita libatkan. Berarti walaupun di Serang gitu. Halo warga pojok, kembali lagi bersama Mr. Kiwong di Pojok Podcast. Bercerita di pojok, inspirasi menjelma. Tahan dulu ya. Mantap. Seperti biasa Pojok Podcast ada di Hotel Ledian and Cottage ya. Jadi yang mau staycation atau dari luar daerah datang ke Serang, wajib datang ke Ledian Hotel and Cottage. Nah Pojok Podcast kali ini kedatangan teman pojok. Jadi Mr. Kiwong ini punya teman pojok ya. Warga pojok harus tahu karena teman pojok Mr. Kiwong ini adalah pegiat event, IO lah bisa dikatakan, juga bergerak di dunia usaha yang begitu banyak. Nanti kita kulik-kulik apa aja sih dunia usaha yang digeluti oleh teman pojok Kiwong dan event apa yang juga sedang akan digeluti begitu. Nah kita kenalkan Akoyong. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dengan press ya, alhamdulillah datang ke selamat datang di Pojok Podcast. Siap. Akoyong punten nih. Saya mah langsung nanya-nanya biasanya juga warga pojok juga perlu banyak lebih tahu siapa Akoyong begitu. Nah, Akoyong nama aslinya siapa begitu? Nama aslinya itu Muhammad Irfan. Jauh ya? Asli Muhammad Irfan. Muhammad Irfan dipanggil Akoyong. Kalau saya namanya Irwan dipanggil Kiwong. Nah, berarti jauh juga sih. Jauh juga seperti itu. Baik. Warga pojok kita kulik-kulik ya, apa saja sih yang ada di Akoyong ini. Katanya juga beliau ngegarap event terbesar di Banten. Event apa itu? Nanti kita tanyakan. Akoyong, infonya nih dalam waktu dekat, Ramadan ini mungkin ya, bakal ada event bergengsi lah. Event bergengsi seperti yang dulu-dulu mungkin udah dilaksanakan juga ya, tetapi ini dengan namanya Banten Creative Festival seperti walaupun memang tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan seperti itu. Apakah persiapan sampai sana kali ini seperti apa? Sebelum nanti tanya sejarahnya ya. Kiwong, terima kasih teman-teman pojok yang udah luar biasa ya. Jadi sebelumnya saya terima kasih saya udah diundang di sini menjadi bagian dari teman-teman pojok. Mudah-mudahan kalian yang ada di pojok merapat. Namanya warga pojok. Ya warga pojok ya. Jadi warga pojok harus ke tengah dulu lah kita. Jangan di pojok terus. Ayo ke tengah. Baik. Nah jadi ya alhamdulillah Om Kiwong, Banten Creative Fest ini salah satu movement yang mungkin program yang memang sudah berjalan tahunan rutin. Setiap tahun tuh rutin, setahun tuh 2 kali kita di momen year end sale sama Ramadan sale. Berarti tahun baru dan Lebaran. Nah, kita sudah berjalan di 8 tahun ya, 8 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini ya mudah-mudahan bicara Banten Creative Fest nggak ada garis finish. Nggak ada garis finish. Artinya terus berkesinambungan. Mantap. Terus berjalan, bagaimananya terus mengevaluasi, terus memberikan kontribusi yang terbaik. Terutamanya di Banten ya, bersama
teman-teman kreatif agar Banten ini menjadi daerah yang bergengsi. Buset, bergengsi berarti Iya. udah bergengsi berarti kan. Nah, oke, aku yang cikal bakal Iya. BCF itu dari mana begitu kan, mungkin warga pojok perlu juga tahu, oh BCF gitu kan, namanya BCF gitu kan kalau bahasa kerennya mungkin ya. Itu asal dari mana atau terinspirasi dari mana? Dari mana gitu? Oke, Aduh. terinspirasinya sih sebenarnya dari daerah sendiri sih. Oke. Terinspirasinya Banten ya, Banten Creative Fest. Jadi aku yakin karena melihat di Banten ini banyak teman-teman yang kreatif, banyak SDM yang mumpuni gitu ya. Jadi dari situ, nah terangkat dari keresahan teman-teman bagaimana Banten ini menjadi provinsi yang keren, yang bergengsi, yang tadi itu ya, karena bicara Banten ini kan berdekatan dengan ibu kota. Selangkah kan? Bukan selangkah lagi, tinggal Iya kan, dari Tangerang kan tuh masih masuk Banten. kalau kan? pakai sepatu roda tinggal serolot gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi berangkat dari keresahan, ya kita sama-sama beriringan membuat gerakan ini, movement ya bisa dibilang, karena bicara Banten Kreatif itu banyak orang yang terlibat, orang-orang hebat juga gitu ya. Pastinya. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih berjalan. Berarti mulainya itu tahun berapa itu dulu? 2018 awal deh kayaknya. 2018 sebelum Covid. Sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi itu. Nah, mengawalinya mungkin ya, mengawalinya pasti semua mengawalinya itu kan sulit gitu ya. Nah, itu sesulit apa? Mungkin kan orang-orang warga pojok juga perlu mengetahui nih, untuk memulai itu harus apa dulu nih? Dibasahin dulu kah gitu atau harus kejebur langsung begitu? Kalau untuk jadi yang harus teman-teman pahami ya, memulai itu lebih mudah daripada bertahan. Oke. Jadi kalau memulai itu apapun bisa kita mulai, tapi bertahan itu kan menjalankan yang lebih susah gitu. Nah, memulainya itu kembali lagi bagaimana kita punya misi ini, goalsnya sampai, pengen banget teman-teman clothing brand, karena memang kita BCF itu lebih ke clothing brand ya, event exhibition yang dimana melibatkan dari berbagai pelaku industri kreatif lokal. Ada dari musiknya, ada dari kulinerinya, ada dari visual, fotografer dan lain-lain. Gitu. Jadi bagaimana teman-teman ini kita beriringan bersama bisa tumbuh gitu loh. Dan menjadi tolak ukur di nasional gitu. Jadi pandangan baik lah buat di nasional itu sih awalnya. Nah, iringan berjalan, misi kita sama teman-teman ini ya alhamdulillah kita juga tidak pernah menekan kepada teman-teman yang ingin maju bersama, karena kita punya pola yang insya Allah itu bisa baik lah, bisa diterima dengan baik sama teman-teman. Siap. Nah di sisi lain karena kita nggak cuma bicara eventnya aja, tapi ada ekosistem yang kita bangun, mindset, edukasinya yang harus kita kembangkan, karena bicara usaha itu kan bagaimana ownernya itu ataupun pelakunya harus bisa punya skill yang baik. Nah gitu. Perlu ya. Jadi ya warga pojok ketika memulai memang gampang. Tadi kata Akoyong, tetapi yang sulit itu adalah mempertahankannya dan seperti yang itu. Membesarkan itu ya. Yang mempertahankan dan ngebesarnya yang susah itu. Siap. Nah, ketika mulai memang betul kan ini menggayat semua brand clothing seperti itu. Nah, mengambil kepercayaan itu, wah. Nah, ini nih. Kita ngomong terus tapi lupa dengan minum. Insya Allah nih. Minum apa nih? Ini minum yang menyehatkan tentunya. Ini dari menyegarkan. Ya. Siap. Mbak, ini tuh namanya apa? Kasih, coba. Ini namanya ice cappuccino. Ice cappuccino. Jadi Mbak Herna yang buat sendiri? Betul. Untuk ingredientnya kita pakai espresso single dan espresso. Nah, price-nya berapa nih? Warga pojok perlu tahu. Untuk kopi kita hanya kena 56.000 aja. Oke. Jadi warga pojok 56.000 bisa menikmati segarnya kopi es seperti itu ya, dan menikmati semua layanan yang ada di Ledian Hotel and Cottage. Oke Mbak Herna, hatur nuhun ya. Terima kasih ya Mbak. Nah, aku yang minum dulu deh. Tadi saya baca wae gitu ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Biar adem ini. Tadi saya agak keselak sedikit. Enak. Alhamdulillah. Tadi sampai mana ya? Oh iya, mengambil kepercayaan mungkin. Kepercayaan dari brand-brand clothing itu kan pasti buat pemula agak sulit seperti itu. Nah, yang diberikan aku yang ke kawan-kawan brand clothing itu seperti apa? Jadi yang diberikan yang pertama, di saat orang ikut dengan kita harus meyakinkan bahwasanya dengan ikut kita itu impactnya itu apa. Yang pertama, branding
value-nya bakal meningkat. Yang Betul. kedua itu salesnya bakal banyak gitu loh ya. Jadi target itu bagaimana orang ikut BCF itu bisa lebih baik tuh, dia bisa punya toko ke depannya, Oke. bisa ngembangin si brandnya ataupun usaha-usaha yang lain gitu sih. Oke, bakar uang dulu nggak sih? Sebenarnya kalau bakar uang mah jangan, karena uang saya Oh saya. dengan buat jajan. Apa istilahnya ya? Berani rugi lah gitu lah. Berani rugi dulu nggak sih gitu kan? Warga pojok kan perlu tahu nih. Ternyata bikin event tidak semudah itu, juga modal Ya. juga perlu yang luar biasa gitu. Ya sebenarnya kalau di event itu yang penting nggak boleh gagal aja. Nggak boleh gagal, tapi Kalau- ada gagalnya kan ya? Kalau enggak, yang penting kita yakin. Yakin, Jadi, oke. nggak boleh gagal. Kalau rugi, bentuk rugi itu kan ada dua. Apa Rugi tuh? secara finansial, Heeh. itu kan belum berarti gagal. Oh betul. ada trust mungkin ya Iya, di sana jadi ya. kitanya harus tahu dulu nih. Pokoknya yang harus diyakinkan tuh jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. Iya. Kalau urusan rugi nanti Rugi itu beda, beda. Oke. konteksnya berbeda gitu. Karena ya nggak semua tuh uang gitu. Tidak semua itu Ya, uang. betul. Berarti dimulai terbentuknya BCF itu berarti ada trust dari kawan-kawan clothing yang memang wah enak nih jualan di apa namanya? Jualan di BCF atau gabung di Iya. BCF seperti itu ya. Hmm. Nah, awal mula brand yang tergabung mungkin ya, saya lebih ke awal mula dulu deh. Brand lokal berapa begitu mungkin yang awal-awal. Jadi ya memang yang jelas awal itu bakal lebih susah ya, lebih susah karena memang kita kan pelan-pelan kan ngasih treatmentnya pelan-pelan, edukasinya pelan-pelan. Ya karena memang bukti ya bagaimana orang itu bisa bercerita baik gitu. Di saat orang ikut BCF Oke. ada cerita baik yang terus teman-teman tuh ungkapin gitu. Akhirnya mengajak. Nah, itu Itu marketing yang paling baik sebetulnya. bagian dari sistem tanpa kita harus bicarakan dia Oke. udah bakal cerita baik dengan sendirinya. Gitu loh. Nah, iya. Nah, makanya mekanismenya bagaimana buat mereka nyaman? Ya memang satu komunikasi. Buat komunikasi sebaik mungkin kan. Kalau Betul. kita biasanya teman-teman tuh dari setiap divisi tuh ngebangun komunikasi, kita upayakan jangan sampai ada yang miss. Oke. Gitu loh. Satu suara, satu Jadi komando. saya tuh sampai kita pun bisa. Jadi gini, yang kedua, kita meyakinkan lo ikut BCF, nggak usah bayar dulu deh. Kalau laku lo bayar gitu. Sampai segitunya. Ya. Berarti kan harus kita bangun keyakinannya dia dan kita harus benar-benar bisa nge-backupin dia juga. Nah, tinggal challenge dari kita bagaimana kita ngedatangin masa itu belanja. Oke. Bawa duit. Makanya kalau kita mungkin teman-teman bisa lihat BCF itu nggak jauh dari Save Your Money. Promosinya itu narasi itu nggak jauh dari situ. Save Your Money, simpan uangmu buat belanja di Banten Creative Fair. Mantap. Jadi dengan kalian support belanja dan beli itu bagian dari kalian support pemulihan ekonomi kreatif lokal sampai nasional. Gitu. Kena dapet tuh. Oke, warga pojok. Tadi informasinya seperti itu ya. Jadi tidak soal yang namanya rugi, tetapi trust yang dibangun seperti itu di event itu ya. Nah, tapi bicara Jadi kalau bicara kerugian memang setiap usaha itu nggak ada yang rugi sebenarnya. Oke. Cuma kan momentumnya aja harus disesuaikan. Nah, jadi harus mungkin sabar gitu. nanti loh. ketemunya Jadi, event selanjutnya begitu karena Jadi udah dapat citra yang bagus gitu. Itu bagian dari mindset, bagian dari membangun mental kita bagaimana kita tuh jangan bilang rugi gitu. Oke, siap. Kita harus happy, harus senang, kita harus sukses gitu. Tapi kalau ngomongin itu modalnya berapa sih? Ya, kalau modal sih sebenarnya itu ada lah ya. dapurnya masing-masing Oke. sebenarnya. Karena setiap Boleh ya. kalau bicara event itu variatif, Mas. Variatif. Jadi bukan hanya modal yang menjadi concern utamanya. Belum tentu orang yang punya duit banyak juga bisa buat event. Betul. Karena event itu tidak bisa disamakan dengan kerjaan-kerjaan lain. Beda ya? Iya. Orientasi kita, persepsi salah aja, kita hanya memikirkan untung, itu salah juga. Salah. Jadi memang dari satu rasanya, goals dan tujuannya itu apa gitu kan. Kayak Banten Creative Fest ini kan berat ya, kita bawa nama Banten. Betul. Kita pengen banget dari dulu punya mimpi, pengen ngerubah stigma. Bagaimana Banten ini, yang mungkin dulu ya, bicara Banten terkenalnya cuma mistik ya. Iya. Saya pertama turun Jun juga ke Banten. Jadi aku ke Bali, Mistik, ke Makassar, orang mana? Orang Banten. Pati Bacok lah ya. Iya, gue mau ke Banten dong, mau ngapain? Mau ilmu ini. Pati Bacok sama Aku bilang kan gitu ya. jago telu gitu ya. Nah, tapi itu bagian dari keunggulan kita. Betul. Kita bersyukur, kita bangga dengan peninggalan orang-orang kita lama orang-orang tua dulu. Nah, ini tinggal dibangun satu step lagi. Bagaimana Banten nggak cuma terkenal mistiknya. Oke, nama tapi mistiknya udah kena. kreativitasnya harus Kreatifnya kena juga seperti Nah, itu. kan semakin bergengsi, kita semakin
bisa melangkah 2 kali lipat daripada daerah lain. Oke, keren. Nah, di 2018 memulai gitu ya, memulai event bergengsi ini, kemudian 2019 atau masuk 2020 ketimpa apa yang namanya? Pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, secara survive-nya kan tadi udah ngejebur mah udah biasa gitu kan. Mempertahankannya nih ketika seluruh dunia bahkan ya terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, mungkin Akoyong punya cerita dalam masa-masa itu seperti apa begitu kan? Oke. Pandemi itu memang meresahkan semua ya. Betul. Cuman di pandemi itu pun banyak ilmu baru yang kita dapetin gitu loh. Apa tuh? Bahwasanya karena kita meyakini, saya dan tim ini meyakini kalau kita bergerak, kalau kita bicara kreatif, kalau kita sudah menentukan kita ini orang kreatif, kita tuh nggak akan susah. Karena kita udah pasti mikir gitu loh. Iya, pasti. Dimana ada peluang, itu pasti ada kita. Gimana caranya? Karena bicara kreatif itu singkatan dari kere dan aktif. Kere dan aktif. Iya, kreatif singkatannya. Kere di saat kita ngerasa kere, harus aktif. Kita harus aktif. Iya. Itu aja. Jadi siapa yang kena? sekarang gini, kalau misalkan udah banyak duit, bakal kreatif nggak Om? Enggak, santai kita ya. Santai aja. Udah nggak mikirin beban, bener. Udah nggak mikirin usaha, udah banyak duit. Masuk warga pojok. Jadi kalau warga pojok terdesak, pasti ada pemikiran gimana caranya melepaskan di kedesakan itu. Iya, itu. Jadi kere dan aktif seperti itu. Oke, makanya dibangun lah gitu kan, karena kita ngerasa kita ini harus memulai. Betul. Karena kita ngerasa nggak punya uang, bagaimana usaha-usaha kita ini, aktivitas kita ini bisa lebih membangun. Keren. Jadi tidak pernah ada ngerasa ditekan, nggak. Kita santai aja. Artinya pandemi lolos begitu aja ya? Jalan aja, karena itu bagian dari hidup. Oke, berarti dari situ banyak pelajaran-pelajaran yang memang menjadi experience baru ketika pandemi itu sudah lepas. Karena kalau orang-orang kita ini kan biasa mikirin hal yang susah. Jadi di saat kita lagi susah terus gimana udah biasa gitu. Jadi kita susah terus nih aja gitu kan. Jadi lebih membangun mental yang kita tuh nggak akan bisa bahagia kalau kita nggak bisa ngebangun gitu. Oke, baik. Jadi kita lebih ke situ sih. Siap. Oke. Daging semua ya. Oke. Oh ya. BCF sebentar saya tunda dulu ya. Mungkin saya lebih ke ini, saya dapat apa istilahnya ya? Beger. Merchandise nih, beger. Beger ini katanya milik dari Akoyong juga begitu. Mungkin bisa diceritakan clothing beger ini yang mungkin dalam bahasa Sunda itu, bahasa Indonesia tuh puber. Oke, mungkin selamanya kalau yang pakai beger ini puber terus. Iya. Seperti itu. Topinya juga mungkin saya bisa pakai dulu biar ada keren dikit. Keren. Mantap. Tinggal bawa apa? Gitar ya? Udah kayak gitaris bener. Siap. Saya pakai dulu deh. Oke, Akoyong mungkin kita bahas begernya deh. Beger, mumpung saya pakai beger nih. Mungkin saya bisa jadi beger. Pasti. Oke. Langsung jelas terlihat kan awet mudanya kan. Ya kan langsung berubah gitu. Aduh. Ini awal mula kok mau sih terjun ke dunia clothing dan juga pakai nama beger seperti itu. Oke, jadi kalau terjun ke dunia clothing memang itu fashion saya. Oh, fashionnya. Itu kan event. Sebelum BCF malah clothing dulu ya? Enggak. Oh, enggak juga. Salah, bro. Jadi memang beger itu ya, event itu kan memang udah hobi, lain hobi gitu ya. Dan baju bagian dari fashion, memang suka juga gitu dengan baju. Nah, beger itu kan mengangkat dari nama daerah ya, Serang gitu ya. Iya, Serang itu kan Serang. Nah, betul kan, tapi puber ya? Iya, puber, karena bener tujuan aku juga, makanya slogannya awet muda. Awet muda sama forever young. Jadi, oh iya, forever young. Tadi saya lihat di stikernya tuh. Awet muda dan forever young. Saya mengira forever young itu mengambil kata dari kata koyong gitu mungkin. Oh, itu ternyata. Biar koyong muda mulu gitu. Asik. Kenal lagi begitu. Forever young kan, gitu forever kan? young. Koyong muda selalu gitu. Ya mudah-mudahan yang pakai baju beger muda terus gitu. Nah, ini dijual berapa sih? Biar keren kayak gini? Itu 145.000. Itu harga normal. Biasanya kalau di BCF lebih murah. Diskonnya itu teman-teman nanti datang lah. 80% itu. Oke, berarti harus datang ya? Harus datang. Ke BCF. Ada ini? Beger? Ada. Dipajang? Ada beger, berikut brand-brand lain ya. Di topi juga ada ya? Selain topi, kemudian apa namanya, t-shirt, ada sendal, sepatu begitu. Iya, ada. Berarti semua peralatan laki-laki utamanya mungkin ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan
cewek juga ada. Ya. Pasti ada dong. Terkadang orang itu kalau beli baju, sugesti apa yang pertama yang kita pikirin? Biar ngerasa pengen muda dong, biar ngerasa pengen keren dong, kan gitu kan. Nah, itu beger pas. Beger, iya bener. Ketika kita beger, kita pengen pakai baju yang Baru keren begitu ya. Iya, itu beger. Beger. Jadi pasti kan dia ngerasa biar awet muda terus gua gitu, biar Beger keren terus. Nah, itu beger beger terus. gitu. Mantap. Panjang lagi dah. Lokasinya di mana nih kalau untuk tokonya atau outlet bisa dibilang apa ya? Apa ya? Official mungkin ya? officialnya ada di Serang, di Kota Serang. Di jalan mana Di gitu Jalan ya? Cipocok. Jalan Masih Cipocok? di kantor kita sih. Oke, mantap. Warga Pojok ditunggu kedatangan di official Beger iya. seperti itu. Sosmednya mungkin nanti bisa dilihat deh, dibantu ya editor ya. Mana editor saya? Tring begitu. Oke, tadi Begernya udah dibahas, tadi BCF juga mungkin ada beberapa nanti yang akan saya bahas pula. Tetapi nih balik lagi Akoyong infonya ya dari tim kreatif tadi nge-spill lah. Katanya tidak hanya bergerak di event, tetapi juga di rumah bersatu juga ada ya. Rumah bersatu terus meet apa ya? Daging-daging seperti itu. Rumah meat shop. Rumah meat shop, Dari rumah kemudian sekjen apa? Ngomong dong yang kencang. Sekjen Pakraf seperti itu. Nah, dengan kesibukan itu apakah apa istilahnya kalau bahasa Serang tergeroh atau apa ya? Termanage lah waktunya nggak gitu tuh dengan kesibukan dan banyak aktivitas seperti itu. Ya. Kejalanin nggak gitu tuh? Alhamdulillah kejalanin karena memang kita kan sudah ada timnya masing-masing gitu. Jadi ya semua itu ya bisa dikomunikasikan baik-baik. Yang penting segala sesuatu kita tahu arahnya mau kemana dan tujuannya apa. Jadi goalsnya itu loh gitu. Di sisi lain ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang yang kita sedang jalanin gitu. Agar membantu membangun ya kebutuhan kita juga gitu. Nah, rumah bersatu itu apa? Nah, Rumah Bersatu Nusantara kalau nggak salah betul ya? itu perusahaan sih. Oh, perusahaannya. PT Rumah Bersatu Nusantara. PT. PT. PT-nya berarti yang menaungi apa tuh? Yang menaungi kayak Bandeng Kreatif Fest, Begernya. program-programnya Beger di holdingnya. Oke, lah, berarti gitu. rumah besarnya itu ya. Sosial banyak. Makanya ya, Rumah besarnya. Bersatu. Itu kan berawalnya bukan dari perusahaan, itu berawalnya PT itu tuh dari ya biasa. Oke. Movement aja awalnya Oke, gitu kan oke, ya oke. akhirnya sekarang ya karena memang harus ada legalitas kan jadi kita jadikan perusahaan Nah, ngomong-ngomong, saya tadi belum tahu Akoyong itu dari mana sih sebetulnya? asli Aslinya, asli Serang. Terus kemudian bergerak di kreatif event seperti ini memang ada kehobian kah atau mungkin ngikut orang kah seperti itu kan? malahan aku Ini nggak kita pernah perlu kerja tahu sama orang gitu. nggak pernah kerja sama orang Nggak pernah kerja Iya, sama orang. nggak pernah jadi ya semua itu karena punya mimpi besar aja kita Oke, bangun komunikasi. iya jadi ya kerjanya ya berarti ya lebih dari 3 kali lipat gitu jadi ya mimpi itu ya karena saya punya mimpi besar pengen banget kan ya punya usaha terusnya pengen banget berdampak gitu ya berdampak untuk teman-teman yang dekat ataupun yang jauh yang kenal ataupun yang tidak kenal gitu ya ya makanya aktivitasnya yang harus kita perbanyak gitu Tapi memang berangkat dari hobi, betul? dari hobi semua juga Dari hobi, kreatif mungkin hobinya ya? Apa nggak mau diem gitu orang gila ya? iya Greg, beger. jadi berangkatnya mah ya karena dari kere Ya itu kere. dan gue Kere kemudian aktif gitu ya? iya dari kere karena saya ngerasa dulu tuh saya nggak punya apa-apa om Mhm. gitu dulu kita mau apa namanya mau jalannya susah gitu ya makanya ya udah gitu Oke. harus Siap kerja lah. gitu. Lanjut lagi ke BCF mungkin ya. Oke. Nah, bicara event, Akoyong seberapa penting sih atau sejauh mana peran musik ya? Peran musik di event tersebut, utamanya BCF ya, untuk menggayat para pengunjung, utamanya kemudian kaula muda seperti itu, yang sekarang banyaknya Gen Z, kemudian Gen Z lah bahasa kerennya mah ya, milenial seperti itu. Seberapa penting musik yang ada di event tersebut seperti itu? Musiknya Ya. sebenarnya kalau musik itu sangat penting karena menjadi sentral utama kalau musik gitu. Jadi ya sangat penting cuman kembali lagi kalau untuk event Bandeng Kreatif Fest kita tidak musik yang kita utamakan. Karena memang yang kita utamakan itu adalah belanjanya kembali lagi. Jadi musik itu bagian dari peran utama untuk orang itu bisa happy datang gitu kan. Kita sajikan musik gimana caranya dari kita orang udah belanja
tapi ada bisa nikmatin musik juga di situ. Oke, berarti tetap itu bagian dari Iya, penting ya. karena setiap event itu kan ada 2 kategori ya, ada Betul. event exhibition sama event musik, itu beda. Jadi kalau event musik mungkin kalau Om lihat yang apa namanya event-event musik yang datang tuh emang buat nonton musik gitu. Oke, tapi memang datang untuk nonton musik, bonusnya belanja. Oke. Kalau kita Gitu. dibalik, belanja dulu baru nonton musik gitu. Emang kemarin juga di ini kan di apa namanya tuh HTM ya istilahnya, Iya, harga ada. tiket masuk seperti itu. Karena kan memang kita swasta ya, kita mandiri lah gitu. Jadi semua kita bayar kayak mulai tempat dan lain-lain. Nih aku yang punten nih. Kalau saya kan ngelihat orang event pasti celananya pendek, baju hitam, mungkin ya Om Edo gitu kan. Modelnya begitu, tapi saya lihat aku yang ini mah beda. Warga pojok pasti beda, rambutnya klimis begitu kan. Terus pakaiannya juga Cina. Gitu kan, Imlek mungkin momen apa gitu yang ya mungkin mindset saya mungkin ya, mungkin warga pojok punya pemikiran yang sama atau enggak seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi gitu loh. Makanya karena hari ini saya diundang sama warga sama pojok gitu kan. Jadi saya harus ganteng. Oke, harus ganteng saya. maksimal gitu. Saya lihat datang. Biasanya kan gaya-gaya metal begitu ya, anak-anak musik lah begitu kan datang event pendek saya lihat. Ini. Jadi looknya memang berbeda. Apa memang kebiasaan seperti ini atau Ya, memang udah kebiasaan sih. ya? Kebiasaan sebenarnya mah kalau untuk bukan kamuflase bukan kan? enggak, style itu gimana momen aja. Ya jadi di mana momen-momen itu ya ada yang pakai baju santai. Oke, tapi Ryan Imlek enggak? Hah? Enggak. Apa baju doang? Nah, ini baju aja. Ini juga aku baru nge. Ya, aku lihat mungkin momen Imlek kali ya gitu ya. Temen itu kan penjahit langsung kemarin. Jadi Kalau teman saya penjahat, enggak. bukan penjahit. Keren tapi sih ya. Di apa? Disambungkan dengan celana hitam seperti itu. Memang orang fashion beda ya. Beda aja gitu kan. Iya, nunggu pertanyaan tapi lama. Oke. Oke, di BCF itu kan ada pertanyaan dari entah dari sosmed mungkin ya. Saya menunggu ada di kota ini misalkan. Utamanya masih di Banten sih. Misalkan di kota sebelah seperti itu di Pandeglang mungkin ya, di Lebak mungkin itu ada permintaan seperti itu. Oke. Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Yang minta buat kita hadir di Rangkas, di Cilegon, Labuan, Pandeglang, Tangerang itu banyak teman-temannya. Cuman memang kita itu kan step by step. Kan jadi perlahan ya, karena ada satu juga yang memang ada pesan yang mau kita sampaikan juga untuk warga Banten gitu ya. Bukannya saya tidak ingin ke daerah lain. Yang pertama secara fasilitas juga kita masih bertahap. Betul. Gitu kan, secara fasilitas kitanya kita masih bertahap. Tim juga mungkin ya. Ya. Yang kedua itu kalau bicara Banten, Serang itu menjadi pusat ibu kota provinsi Banten. Oke, jadi ngambilnya Serang dulu. Ya, tapi Serang ini banyak yang nggak tahu. Serang ini banyak yang nggak tahu. Iya. Di luar sana tuh banyak yang nggak tahu bahwasanya kota Serang ini menjadi ibu kota provinsinya Banten. Taunya mungkin Tangerang gitu ya. Nah, makanya ini PR kita sebagai saya sebagai daerah di Banten gitu ya, memberitahu itu sama teman-teman, minimal Serang ini menjadi pusatnya teman-teman yang memang dari setiap daerah yang ada mewakili. Setiap daerah berkumpul di Kota Serang seperti itu. Tapi secara aktivasi, secara kolaborasi kita melibatkan orang-orang Rangkas, Pandeglang, Cilegon, Labuan, semua kita libatkan. Berarti walaupun di Serang gitu. Walaupun di Serang semua warga Banten dilibatkan di dalamnya seperti itu. Iya, bahkan brand-brand clothing pun dari luar Banten kita libatkan gitu. Nah, berarti brand-brand clothing yang ikut di BCF mungkin untuk yang akan datang nih ya? Iya. Ramadan mungkin ya. Ramadan ini. Ini berapa yang udah tergabung? Jadi yang sudah tergabung sih banyak ya. Nah, cuma memang kita itu setiap event itu punya batas. Kita nggak bisa banyak juga karena memang semakin banyak brand otomatis semakin kebagi juga ya. Betul. Gitu. Mungkin ininya ya lokasi ya, yang terlalu besar. Karena lokasi juga kan kita masih kita sesuaikan lah gitu dengan yang ada. Nah, untuk keterlibatannya itu ya banyak teman-teman yang di luar Banten juga yang kita undang gitu. Tapi brand Banten lah yang kita invite dulu gitu. Desember kemarin tuh 35 kalau saya mungkin salah baca ya. Dari suatu berita lah 35 brand yang ikut. Itu semuanya dari lokal.
Lokal semua. Lokal 35. Terus 35. kalau yang dari Jadi interlokalnya pemahaman interlokal. Telepon Jadi- nggak tahu ya. Telepon interlokal. Jadi lokal itu ya lokal Indonesia ya. Ya, lokal Kalau Indonesia. aku lokal Indonesia, nah lokal Bantennya apa namanya 70% lah. 70%. Karena 30% tuh pasti kita sisain buat teman-teman di luar Banten. Agar Oke. apa? Agar mereka datang ke sini gitu. Jadi pengunjungnya nggak harus orang Banten. Nah, kalau untuk pengunjung, pesertanya Nggak apa-apa itu mah. Kadang-kadang ngeganggu aja. Tar dulu ya. Oke. pesertanya itu nggak harus orang Banten aja. Sengaja Oke. itu kita libatkan orang luar dari Banten agar mereka ke Banten. Oke, makanya ada ngundangnya juga, ngundang bintang tamu lah. Iya. Gue star gitu ya. Nah, tujuan kita buat event di Banten itu kan untuk mengundang orang tahu Banten, tahu Datang kota Banten. Serang. Oke, mantap. Nah, yang membedakan mungkin nanti BCF selanjutnya ini Ramadan dengan BCF sebelumnya ada nggak? Sebenarnya Atau mungkin dari segi artisnya yang ditampilkan begitu? yang jelas BCF tahun ke tahun, waktu ke waktu itu bakal selalu beda karena kita pun selalu evaluasi itu gitu. Ya bedanya ya bagaimana kolaborasi ini semakin banyak yang dilibatkan. Oke, siap. Terusnya dari mulai challenge apa nih yang bakal kita buat, promosi apa yang bakal kita buat, gitu. Terus dari mulai properti yang kita bakal bangun, banyak sih. Nah, kalau melihat audiens atau enggak, bukan audiens ya, pengunjung mungkin ya, yang sekarang kebanyakan Gen Z, sedangkan Akoyong sendiri ada di milenial mungkin ya? Aku Gen Z juga. Yang bener. Iya dong. Enak aja aku Masa sih Gen Z? Iya. Ya, atau timnya mungkin lah, oke lah, kita bahas ke timnya yang memang bukan Gen Z kebanyakan itu ya. Nah, itu untuk meng-hire atau keinginan Gen Z itu masih beda dong dengan kita ya. Nah, itu bagaimana? Dan ada ketua Gen Z-nya di sini. Ada. Om Edo tuh. Apa mengeksplor nih? Mencari tahu nih Gen Z senangnya ini nih. Gen Z senangnya band ini nih, seperti itu. Ya. Artis ini nih, begitu kan? Ya, yang jelas itu kita sudah sekarang kan udah enak ya, udah ada zaman digital gitu. Jadi kita lihat dari media aja, dari aktivitas. Kalau aku kan biasa ngeriset teman-teman band itu udah kelihatan gitu loh. Karena satu, jaringan kita juga kan banyak tuh di teman-teman promotor, kita sharing-sharing. Yang kedua, kita ngeliat perkembangan dari media sosial. Jadi eksplornya dari situ. Ya, jadi kita explore melihatnya dari itu pengetahuan. bagaimana antusiasi band itu kan, karena setiap musisi itu punya medianya masing-masing. Jadi kelihatan algoritmanya di saat dia turun ataupun naik. Oke. Nah, bahkan kita bisa tahu lagu mana yang bakal booming, kita tahu tuh. Nah, karena Iyalah, memang pasti ya. iya, karena memang kita satu di situ bidangnya, yang kedua kita Tuntutan melihat dari gerakan Gen Z ini kan berbeda sama Betul. Atau menghadapi Gen Alpha mungkin selanjutnya. Agak repot juga Iya, kan? Agak repot juga. Minum dulu Akoyong. Saya tanya-tanya terus, awas Ya. jadinya kan. Gen Z, Alpha, kemudian milenial, memang udah biasa mungkin dari Akoyong seperti itu. Nah, mengenai BCF lagi nih, perputaran apa ya, ekonomi mungkin ya. Ini kita bahas ekonomi gaya-gayaan dikit ya. Perputaran ekonomi selama event BCF itu sampai berapa sih, berapa miliar gitu tuh perputarannya ya? Kalau untuk perputarannya aku nggak konsen ke situ, Om. Oke. Jadi kalau aku melihat pertumbuhan yang lebih aku lihat. Jadi BCF-nya sukses itu ya banyaknya UMKM yang tumbuh. Dari mulai clothing brand sampai kulineri ataupun teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kalau melihat kalau melihat hari ini, alhamdulillah kemajuannya pesat. Alhamdulillah ya. UMKM pesat. UMKM ikut. Teman-teman brand sudah banyak, brand-brand lokal Serang yang sudah punya market nasional gitu sih. Oke. Karena bicara perputaran, mereka ya target kita bagaimana mendatangkan massa gitu kan, bagaimana bisa teman-teman itu bisa lebih baik gitu. Berarti ada UMKM binaannya atau enggak sih sebetulnya? Sebenarnya kalau bicara binaan itu ya kita terima aja buat teman-teman, itu salah satu target kita juga. Kita terima teman-teman yang mau usaha, yang lebih pengen ngebangun, ada peluang apa tuh pasti kita kasih tahu. Oke, hayu bareng-bareng ya, lah gitu mungkin intinya ya. Bahkan sampai kayak teman-teman yang kesulitan masalah aki, kita bantu juga. Jadi akses kita pun kita bantu di situ. Oke, siap. Tepuk tangan yang membantu UMKM Warga Pojok. Kalau mau gabung UMKM-nya bisa hubungin Akoyong seperti itu ya. Nah, selain BCF ada event yang dikelola oleh Akoyong nggak sih? Nah,
Kalau kan event hobinya tuh kan banyak, event kan? banyak sih kalau Hobinya untuk event gitu. Event tuh banyak loh. Jadi apa namanya, baik di luar Banten pun ada gitu. Ada. Ya, Kalau event konser main? main Juga. main kemarin tuh kan ada Peluang Fest kita garap Oke. di Tangerang. Terus The Social. The Sosial, kata infonya The Sosial kayak gitu. Berikut event-event lain gitu kan, nama-nama yang lain pun ada gitu. Karena memang sudah di situ gitu. Tapi timnya berbeda lagi. Timnya itu jelas beda-beda. Oke, berarti event ini tim beda, BCF beda seperti itu ya. Timnya beda-beda. Supaya concern mungkin ya. Ya, kecuali tim-tim inti yang memang di rumah bersatunya gitu. Rumah bersatunya memang tempat ngumpulnya Tempatnya, seperti itu. tempat ininya. Oke, berarti kalau event lain gitu kayak event musik seperti itu, aku yang memulainya itu sejak kapan? Nah, jadi kayak The Social nih. The Sosial ya utamanya ya. The Social itu sebenarnya apa ya? Target aku ini kan bagaimana di Banten ini banyak event-event ya barulah gitu ya. Selain yang kita buat itu. Iya. Nah, The Social ini bagian dari trial aku mempercaya ke adik aku sendiri. Oke. Gitu loh. Tapi tetap diawasin sama Koyong Iya, gitu. betul. Jadi trial nih bagaimana, karena nggak mungkin aku juga kan ya yang tadi aku bilang bicara event saya nggak mau ada garis finish. Sedangkan kalau bicara ajal semua orang ada waktunya. Betul. Nah, bagaimana event kita ini biar nggak punya garis finish, kita harus menurunkan ilmu-ilmu kita kepada adik-adik kita gitu. Ataupun ke teman-teman kita nantinya. Siap. Jadi harus kita persiapkan dari sekarang itu fondasinya. Mantap ya. Jadi ke Ade ini diturunin ya. Ya. Oke. Berarti tadi event musik tentunya Koyong juga harus bisa bermain musik begitu mungkin ya. Main musik gak sih? Main aku. Main apa tuh? Jadi musik itu saya cinta lagi ya sama musik itu ya. Seneng recording gitu, rekaman. Tapi kalau misalkan kan ada spesialis pegang alat musik nih ya. Gitaris. Gitar. Kalau ini rebana katanya. Tim saya rebana nih. Band kepret namanya. Oh, gitaris. Ada band? Saya ada. Ada bandnya? Ada Yongbek. Koyong di belakang Koyong gitu. Oke. Koyong kembali ya. Kirain Andra and the Backbone gitu kan. Koyong back. Jadi di musik itu aku buat menjadi tempat curhatan Om. Oke, Di saat saya punya keresahan, capek, nah berkarya tuh kita. Oke, ada mungkin lagunya? Ada banyak. Waduh, saya bisa di-share. yang kurang nih. Nah, itu perjalanan ada ya Najwa Shihab maksudnya? Ada Seriusan? Narasinya Najwa Shihab kita buat jadi lagu ada. Oke. Terusnya lagu-lagu saya sendiri, tulisan saya sendiri ada. Ya itu bagian dari tempat curhat saya lah gitu. Mungkin kalau lagi mumet dengan dunia event gitu, musik gitu, atau mungkin dunia saat ini nih banyak tekanan gitu musik begitu. Nah itu. Nah, disitulah aku curhat, karena kalau curhat sama manusia jadi gosip. Dasar emang ya tukang gibah. Tapi kalau dalam karya keren ya. Nah itu kalau misalkan tadi infonya kata tim kreatif apa collab sama Najwa ya? Atau mungkin nggak garap narasinya Najwa, itu bagaimana awal mulanya? Sulit kan maksudnya masuk ke, saya juga belum ngobrol sama Mbak Najwa gitu kan. Gitu. Kebetulan Mbak Nana itu studionya. Studionya yang di Jakarta itu yang punya rekanan saya. Gitu. Jadi saya ngebantu lah rekanan saya ini di studio TV ya, di Jakarta, ngebantu menjadi tim kreatifnya. Beliau lah buat lebih ini aja gitu. Nah, dekat di situ. Tim kreatifnya apa yang ngegarap semua ornamen atau bagaimana begitu tuh? Enggak, hanya ngebantu aja. Yakin? Kayaknya semuanya deh. Oke, awal itu oke. Nah, ketemu Mbak Nana kan aku juga suka dengan narasi-narasi Mbak Nana. Mbak, aku bilang, Mbak, narasi Mbak Nana aku jadiin lagu ya gitu. Mantap. Gitu. Aku udah izin. Keren. Sampai kepikiran begitu tuh. Kepikiran karena kayaknya belum ada nih narasi yang benar-benar narasi yang dijadikan lagu, belum ada kayaknya gitu. Ya kan lagunya yang sering saya dengar itu Rumah Kaca begitu ya. Kalau ini benar lagu narasinya. Jadi memang liriknya Mbak Nana. Dan nggak ada yang aku rubah gitu. Asli ya dari apa yang diucapkan Mbak Nana. Jadi lagu. Kemudian dibuat lagu seperti itu. Dapat lagi nih. Malah disuruh beres. Saya masih seneng ngobrol tim kreatif ini. Oke, mungkin harapan di 2025 ya, sebelum saya closing nanya ke Koyong, harapan di 2025 dalam waktu terdekat ini apa harapannya mungkin ya? Harapannya? Iya. Biasa nih pamungkas anak wartawan gitu. Gitu. Harapan. Jadi, gitu ya. Harapannya sih ya mudah-mudahan
kita bisa lebih baik gitu ya. Kita bisa lebih mimpi-mimpi kita itu bisa lebih banyak yang tercapai lah gitu. Oke. Karena bicara sukses aku tuh cuma punya 2 hal Om. Apa tuh? Perlu dicatat nih harus. Catat ya. Oke, catat Jadi ya. sukses itu sukses saya itu cuma pengen berarti dan bermakna. Oke. Berarti untuk orang yang sudah ketemu, bermakna untuk orang-orang yang belum pernah ketemu. Oke, mantap. Oke, warga Pengen pojok lebih perlu yang namanya berarti dan bermakna. bermakna. Itu dalam sekali menurut Akoyong ya. Iya. Tapi menurut teman-teman itu juga harus berarti. Oke. Baik, ini BCF nanti mulai kapan? BCF itu mulai di Yang Ramadan ini nih? Ya, Yang Ramadan ini? Tanggal 22 sampai 28 Maret. Oke, nanti kita ke sana ya, sama tim kreatif. Iya dong, harus. Harus. Dong. Harus dong. Borong. Podcast. Katanya mau podcast live, infonya Oke. seperti itu. Nah, itu kita bisa siapkan space-nya nanti. Siap. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Tamu juga akhirnya. Oke, karena sudah di closing tadi ya, alangkah baiknya kita berterima kasih dulu Akoyong nih. Siap. Berterima kasih kepada Ledian Hotel and Cottage yang Ya. sudah menyediakan tempat tentunya. Makasih, Redian. Kemudian enak es kopi. Es kopinya enak. Nah, kalau saya juga terima kasih untuk Beger Akoyong ya. Iya, Alhamdulillah sama-sama. sampai bertemu kembali. Sehat-sehat selalu. Ya. Warga Pojok nantikan episode selanjutnya. Gimana? Siap, sama-sama. Minum lagi lah. Ya.